Thank you for akun @useryef4ln7hil6t. Thank you sir have coming to my channel. And untuk @adi Nurhaidi 9313, terima kasih bang sudah mampir. Semoga jawaban saya bisa membantu menjawab pertanyaan abang ya. Dan untuk dulu semuanya, terima kasih sudah mendukung channel saya ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali lagi channel saya di Masmet TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Ya, untuk video kali ini sedikit berbeda ya, dulur-dulur. Saya itu sedang diam-diam merekam saya sendiri ya, ini alias kamera tidak tersembunyi. Ya, karena mungkin keadaannya saya tidak bisa memvideokan ini secara secara detail ya, secara langsung ini kameranya tersembunyi ini. Dan itu adalah proses penggantian body ya, body untuk planner. Itu ada body planner merek modern ya, itu saya ganti bodinya itu ya, karena sudah mengalami pecah body itu ya. Mungkin si pemilik ini bilangnya sih, ceritanya tuh dipinjam oleh temannya ya gitu ya. Ya mungkin karena temannya kurang paham soal mesin, jadinya mengakibatkan pecah bodinya, itu bodinya pecah dia ya. Mungkin sangat disayangkan sekali ya, itu kelihatannya masih sangat bagus sekali ya itu ya, mesinnya itu ya, bodinya. Dan itu masih segel ya dulu ya, untuk sekedar informasi tambahan ya, itu mesinnya masih segel, masih baru, belum pernah dibongkar. Dan sekali dibongkar harus ganti bodi. Dan ini prosesnya ya cukup lumayan panjang juga itu ya dulu ya. Untuk langkah pertamanya itu ya mengganti bodi ya, harus kita bongkar semuanya ya dulur ya. Kita lepaskan dulu. Yang pertama jangan lupa lepaskan karbon busnya itu ya, itu tadi sudah saya lepaskan. Dan ini proses selanjutnya itu melepaskan bagian saklar itu ya dulur ya. Ke bagian saklar kita lepaskan semua sistem kelistrikannya supaya bisa kita ganti bodinya dulur ya. Harus sabar, yang namanya proses kita harus sabar juga ya dulur. Kita lepaskan dulu itu dua sekup yang mengunci statornya itu, kemudian jangan lupa kabelnya itu kita keluarkan juga itu ya dulur ya, supaya tidak mengganggu. Kemudian jangan lupa ya dulur ya, ada biasanya tuh menyebutnya apa tuh ya, per stator kolong ya, yang bentuknya seperti lingkaran itu loh, ring lah itu jangan lupa dilepaskan ya dulu ya, kalau mau ingin membuka statornya. Itu saya juga bongkar itu bagian tutup belakangnya ya dulur ya. Ini saya proses pengeluarannya ini ya dulur ya. Ya harus hati-hati juga ini pengeluarannya ya, karena jangan sampai ini melukai gulungan statornya ini ya, nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Harus pelan-pelan, dan itu sudah keluar ya dulur ya. Ini kita singkirkan dulu, kalau perlu itu sebenarnya harus dikumpulkan ya dulur ya, supaya tidak hilang. Bisa menggunakan wadah atau mungkin ya apa gitu ya, semacam kotak-kotakan gitu. Nah, ini saya lupa, ini saya mengambil apa ini ya, mungkin saya mengambil kopi ini. Nah, ini saya mencari sesuatu ini saya sepertinya ya, yang pasti itu bukan mencari sesuatu yang hilang ya, itu mencari
sesuatu yang saya butuhkan. Nah, itu saya sudah mengambil palu itu lumayan besar itu ya dulu ya. Ini saya menggunakan obeng min ya, yang sudah saya perkenalkan di video sebelumnya itu dulu ya. Itu adalah proses untuk mengeluarkan rumah karbon busnya itu ya. Saya menggunakan dua obeng min dan obeng plus. Obeng min untuk apa itu ya, melamakan lah seperti itu istilahnya ya, supaya obeng plus tidak langsung memukul karbon busnya itu ya. Takutnya nanti kan tembaganya itu penyok, makanya itu saya lapisi lagi dengan obeng min ya. Jadi hantamannya itu, tekanan itu dibagi rata di permukaan rumah karbon busnya yang tembaga ya dulur-dulur ya. Harus telaten dan sabar, tidak usah terburu-buru. Nah, sudah keluar satu, tinggal satunya lagi itu ya. Oh, ternyata sudah semuanya dulur-dulur ya. Itu saya singkirkan dulu ya. Itu masih baru itu ya dulur-dulur ya, kelihatan masih mengkilap. Nah, itu saya pergi lagi tuh, itu saya ambil apa, oh kalau nggak salah itu saya mengambil kikir ya dulur-dulur ya. Untuk memastikan lagi ya, saya cek juga itu karbon busnya, itu rumah karbon busnya itu tidak ada penyok ya, istilahnya seperti itu. Saya coba untuk kikir lagi itu ya. Nah, mohon maaf ya agak nggak kelihatan itu saya kikir karbon busnya itu, rumah karbon busnya maksudnya, rumah karbon busnya saya kikir, saya cek juga, saya tes juga menggunakan CB nya, menggunakan boosternya, apakah masuknya itu mudah. Nah, nanti kalau masuknya sulit kan bisa mengakibatkan kerusakan di armaturnya ya dulur-dulur ya. Saya cek juga menggunakan karbon bus, usahakan masuknya mudah juga. Yaitu kan ada dua dulur-dulur ya, rumah karbon busnya dicek semuanya satu-satu. Nah, itu bodinya dulur-dulur ya, warnanya merah menyala. Ya mungkin lebih tepatnya merah ke oren-orenan sih itu ya. Itu seperti model untuk merek modern tipe 2920 kalau nggak salah ya, saya agak lupa itu. Nah, itu saya lagi pemasangan rumah karbon busnya itu dulu ya. Nah, itu saya menggunakan AS 2350 ya, dan itu pas masuk untuk karbon bus tipe untuk merek planner ya. Itu saya cek juga kira-kira masuk kedalamannya seberapa. Nah, itu dicek juga sekali lagi, usahakan jangan terlalu dekat juga dengan kolektor dan jangan terlalu jauh juga dari kolektor ya, usahakan pas lah. Itu yang satunya lagi proses pemasangannya. Pukulnya harus pelan-pelan juga ya dulu ya, jangan sampai merusak atau membuat penyok rumah karbon busnya itu. Dicek juga kedalamannya, kurang dalam ternyata. Dicek lagi. Nah, dan kalau sudah itu ya dulur-dulur ya, saya tambahkan menggunakan lem Korea atau alias lem G ya. Ya karena menurut saya tadi itu waktu masuknya itu cukup mudah ya dulur-dulur ya. Jadi saya untuk berjaga-jaga saja, kalau waktu digunakan tiba-tiba rumah karbon busnya itu melompat. Ya, untuk menetesi lemnya jangan terlalu banyak juga ya dulur-dulur ya, dan harus hati-hati juga jangan sampai masuk ke rumahnya, ke lubangnya rumah karbon busnya itu ya dulur-dulur ya, supaya karbon busnya tidak kesat masuknya, lebih mudah lah. Nanti kalau kemasukan lem G nanti kan susah masuknya untuk karbon busnya itu ya.
dan itu saya proses memasukkan stator atau pelnya ya, seperti itu ya. Kalau mungkin sedikit kesulitan ya dulu ya, bisa menambahkan itu, saya mengambil apa itu istilahnya ya, stempet ya dulu ya. Nah itu bisa diolesi ke sisi-sisi statornya yang nanti akan bergesekan ke bodi rumah planner ya, itu ya. Tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja ya, hanya untuk memudahkan atau melicinkan ya memasukkannya itu ya. Ya mungkin dulu yang sudah mendengar tadi ini sedikit apa ya, sedikit traveling ya pikirannya ya. Saya oleskan sedikit saja ini. Nah ini sebenarnya ada tipsnya ya dulu ya, untuk memasukkannya itu jangan langsung mengepaskan ya istilahnya ya, mengepaskan ke lubang untuk masuknya skrup ya dulu ya, bisa sedikit digeser-geser ya supaya masuknya itu mudah, kemudian baru dipaskan lah, seperti itu ya. Ya saya mungkin dulu agak kurang paham ya, karena saya tidak bisa melihat memberikan contoh gambarannya ya. Tapi kira-kiranya seperti itu ya dulu ya. Jadi intinya itu statornya itu ya jangan langsung dipaskan, agak dimiring, agak diputar sedikit, jangan langsung dipaskan lurus antara lubang stator dengan lubang skrupnya itu ya dulu ya. Bisa agak dimiringkan kanan kiri, diputar kanan kiri supaya masuk lebih agak ke dalam, baru dipaskan lah. Dan itu saya pasangkan skrup penguncinya itu ya dulu ya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit itu pelumas tadi, stempet ya, karena ini bodinya masih baru, mungkin lebih mudahkan ya. Nah itu bisa ditambahkan kekuatannya lagi penguncinya ya dulu ya, menggunakan obeng itu. Jangan lupa kabelnya juga ditata ya dulu ya. Harus sabar, tidak usah terburu-buru, dipastikan benar-benar terpasang. Nah itu ya, mungkin ini yang agak sedikit memakan agak waktu ya tuh ya, memasang ring stator, ring per stator ke rumah karbon busnya tuh dulu ya. Kalau mungkin ini tidak terbiasa, jadinya akan sedikit memakan waktu lama, terlebih lagi kalau ring statornya itu masih baru gitu. Wah. Dan ditambah lagi kalau statornya ditambah lagi rumah karbon busnya itu bermodel seperti ada platnya itu ya, tidak utuh kuningan ya. Itu mungkin sedikit membuat pusing kepala. Dan jangan lupa dipasangkan juga itu semacam ada potongan kecil, itu berfungsi untuk supaya bekas harutannya itu tidak masuk ke dalam rotor, ke dalam perputaran armaturnya itu ya dulu ya. Ada semacam penutup lah seperti itu. Itu saya memasukkan ring karet ya. Itu sudah bawaan dari planternya sendiri, itu berfungsi untuk mengepaskan kolektor. Jangan lupa dicek juga itu dicek juga bearingnya mesin layak pakai atau mungkin sudah waktunya ganti. Nah sudah terpasang, dicek juga
terpasangnya rapat mantap. Nah, kalau sudah terasa sudah rapat mantap ya, kemudian ini jangan lupa ditambahkan juga sekrupnya ini ya, kekurangannya tadi. Kalau nggak salah bahan sekrupnya tuh ada 6 biji gitu ya. Saya juga kasih sedikit pelumas supaya masuknya lebih mudah, karena ini bodinya masih baru ya, jadi lubang untuk sekrupnya itu masih baru juga. Tinggal krek, tinggal sering krek, cukup dimudahkan ya menggunakan Procodeles itu. Jangan lupa itu saya cek juga itu posisi kolektornya dengan rumah karbon busnya apakah sudah pas. Kalau sudah pas ini saya kembali pasangkan karbon busnya itu ya. Jangan lupa dicek juga itu dulu karbon busnya ya dulur, apakah mungkin sedikit kotor ya, biasanya itu ya, bisa sedikit diamplas. Tinggal kita pasangkan saja, tinggal baliknya ini karena karbon bus itu ada satu pasang ya. Waduh, tiba-tiba kamera saya blur ini, entah apa yang terjadi. Tinggal dipasang, nice. Oke, dipasang. Ini saya lagi cari apa ini, saya agak lupa ini. Oh iya, itu saya cari kabel untuk testing ya. Nah, itu saya mengambilnya. Dan ini sebenarnya cara ini ya bisa dibilang harus hati-hati juga ya dulu ya, karena itu listriknya terbuka itu ya dulu ya, harus hati-hati ini ya. Saya sarankan tidak dicontoh sih sebenarnya. Anak-anak sudah testing ya, jadi tergantung oleh matahari. Berarti tadi juga dari jangan menembak kondisi yang kecil ya. Betul ya. Suaranya sepertinya masih normal ya, tidak ada pergesekan antara armatur dengan statornya. Nah, kemudian kita pasangkan ini lagi kabelnya beserta saklarnya ya dulu ya. Kalau sudah, tinggal dilanjut dengan pemasangan spare part bagian yang lainnya ya dulu ya. Dan mungkin dulu semuanya sudah pasti bisa ya memasangkan bagian-bagian yang seterusnya ya dulu ya. Dan mungkin ini sebagai penutup juga ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat dulu yang menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran, pertanyaan kalian di bawah ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.